Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya hormati. Pernah tiba-tiba melihat kaki sendiri dan kaget karena lebih besar dari biasanya? Terasa berat atau bekas jari tidak langsung hilang saat ditekan? Jangan panik dulu Bapak Ibu, karena ternyata ada satu trik sederhana yang bisa dilakukan di rumah yang seringkali membuat kaki bengkak lebih cepat membaik. Hari ini kita bahas secara pelan-pelan agar mudah dipahami. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini, tolong Bapak Ibu bantu klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video kesehatan selanjutnya dari Semangat Sehat Lansia. Mari kita mulai. Bapak Ibu, pernah tidak saat bangun pagi kaki terasa normal, tapi menjelang sore tiba-tiba membesar seperti ditambah angin? Atau ketika memakai sandal, kok rasanya lebih sempit padahal sandalnya masih sama? Banyak lansia mengira kondisi ini hanya karena kecapean, padahal tubuh sebenarnya sedang memberi tanda penting. Hari ini kita bahas pelan-pelan, supaya Bapak Ibu bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh dan tidak perlu khawatir berlebihan. Coba Bapak Ibu angkat tangan sebentar, siapa yang pernah mengalami kaki membengkak terutama di bagian pergelangan kaki atau betis? Nah, ternyata kondisi ini sangat umum terjadi pada lansia, dan bukan berarti Bapak Ibu sedang sakit parah, tapi tubuh sedang mengalami penurunan fungsi yang wajar seiring bertambahnya usia. Ketika usia semakin bertambah, kemampuan tubuh untuk mendorong darah kembali ke jantung memang tidak sekuat dulu. Pembuluh darah di kaki mulai melemah. Kalau dulu saat muda aliran darah lancar seperti sungai deras, sekarang alirannya mungkin sudah seperti sungai yang mengalir perlahan. Darah yang turun ke kaki tidak sepenuhnya bisa kembali naik ke atas. Akibatnya cairan menumpuk di area kaki, menyebabkan bengkak yang kadang terasa berat atau penuh. Bengkak ini bisa muncul karena kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari. Misalnya terlalu lama duduk nonton TV, terlalu lama berdiri saat memasak, atau terlalu sedikit minum karena takut bolak-balik ke kamar mandi. Bahkan makanan yang asin seperti kerupuk, ikan asin, sambal kemasan, atau mie instan dapat membuat tubuh menahan cairan lebih banyak, sehingga kaki mudah bengkak. Kadang bengkak juga muncul pada cuaca panas, setelah berjalan jauh, atau saat tubuh merasa lelah. Situasi-situasi sederhana seperti ini mudah memicu pembengkakan, karena bagian kaki kita adalah titik yang paling jauh dari jantung, sehingga aliran darahnya paling mudah melambat. Saya teringat satu pasien lansia yang sangat baik, namanya Bu Sri berusia 72 tahun. Beliau datang sambil sedikit pincang, membawa sandal yang tampak seperti kesempitan. "Dok, kenapa ya kaki saya setiap sore membesar? Pagi rasanya tidak apa-apa, tapi jelang sore kok makin berat?" Begitu katanya. Saya lihat betis dan pergelangan kakinya tampak bengkak, dan ketika saya tekan perlahan, bekas jari saya tidak langsung hilang. Itu tanda bahwa cairan memang sedang tertahan di kakinya. Lalu saya tanya kegiatan sehari-harinya. Bu Sri tersenyum sambil berkata, "Saya ini suka sekali nonton sinetron sore, Dok. Duduk dari jam 3 sampai jam 5, kadang nggak berdiri sama sekali. 2 jam duduk tanpa bergerak sama sekali, ternyata sudah cukup untuk membuat aliran darah di kaki tersumbat. Itulah sebabnya menjelang sore, kakinya menjadi besar dan terasa berat." Saya tanyakan juga apakah beliau cukup minum. "Aduh dok, saya takut sering pipis, jadi minumnya sedikit saja," katanya sambil tertawa kecil. Padahal kurang minum justru membuat tubuh menahan cairan lebih banyak, dan itu memperparah bengkak. Setelah Bu Sri saya edukasi tentang pentingnya menggerakkan kaki setiap 30 hingga 40 menit dan menjaga asupan garam, dalam beberapa minggu kondisinya jauh membaik. Sorenya tidak lagi bengkak separah dulu. Bapak Ibu di rumah mungkin juga mengalami hal yang mirip dengan Bu Sri. Pagi hari kaki masih normal dan ringan, tetapi ketika sore datang, rasanya penuh, berat, dan kadang sampai sulit dipakai berjalan. Bahkan ada yang sandalnya terasa sempit atau tidak muat sama sekali. Itu tandanya kaki sedang menahan cairan yang seharusnya bergerak naik ke atas kembali ke jantung. Dan ingat, kondisi ini tidak selalu berbahaya, namun jangan diabaikan juga. Bengkak adalah cara tubuh memberi sinyal bahwa aliran darah sedang melambat atau tubuh sedang menahan cairan terlalu banyak. Saya juga pernah menangani seorang pasien kakek berusia 76 tahun, namanya Pak Taryo. Setiap sore, kakinya membengkak hingga terlihat jelas dari jarak jauh. Beliau pikir itu karena berjalan terlalu jauh. Tapi setelah saya tanya lebih lanjut,
Ternyata beliau sering makan kerupuk dan ikan asin setiap malam. Terlihat sepele, tapi garam yang tinggi membuat tubuh menyimpan cairan ekstra. Ketika beliau mulai mengurangi garam dan rajin menggerakkan kaki, bengkaknya mulai membaik. Bapak Ibu, tubuh kita bekerja keras setiap hari, dan kaki adalah bagian yang menampung beban kita sepanjang hidup. Jadi kalau sekarang sering muncul bengkak, itu bukan tanda bahwa tubuh lemah atau rusak, melainkan tanda bahwa tubuh butuh bantuan sedikit dari kita. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami kondisi seperti ini, boleh ketik di kolom komentar, "Saya pernah, Dok," supaya saya tahu berapa banyak yang mengalami hal serupa. Itulah alasan mengapa kaki bisa bengkak pada lansia. Tubuh sudah berusaha, tinggal kita bantu sedikit supaya aliran darah kembali lancar. Di bagian selanjutnya nanti kita bahas bagaimana cara mengurangi bengkak ini dengan trik sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, bengkak pada kaki memang sering terjadi pada usia lanjut. Namun, ada saat-saat tertentu di mana kita perlu lebih berhati-hati. Tidak semua bengkak berbahaya, tetapi tubuh selalu memberi tanda kapan kita perlu lebih waspada. Coba Bapak Ibu lihat kaki masing-masing. Ketika kaki terlihat membesar, coba tekan perlahan dengan jari selama 2-3 detik. Kalau setelah dilepas bekasnya tidak langsung kembali seperti asal, itu artinya ada penumpukan cairan cukup banyak di bawah kulit. Kondisi ini disebut pitting edema. Ini bukan berarti kondisi darurat, tetapi menandakan tubuh sedang bekerja keras menahan cairan. Kadang bengkaknya terasa hangat bila disentuh, kadang terasa padat, berat, atau seperti ada tekanan dari dalam. Pada sebagian lansia, bengkak membuat kaki sulit ditekuk, sulit dipakai naik tangga, atau terasa nyeri ketika dipakai berjalan. Ada juga yang mengeluh sepatunya terasa penuh, padahal ukuran kaki tidak berubah. Semua itu adalah tanda bahwa aliran darah di kaki sedang tidak lancar. Saya ingat sekali seorang pasien lansia bernama Pak Darto, umur 75 tahun. Beliau datang dengan wajah yang terlihat bingung sekaligus gelisah. "Dok, kenapa ya kaki saya semenjak 2 minggu ini kok makin besar? Saya kira karena jalan terlalu jauh, tapi kok tidak mengecil-mengecil," katanya sambil menunjukkan betisnya yang tampak cukup bengkak. Ketika saya tekan perlahan, bekas jari saya tidak hilang seketika. Itu tanda penumpukan cairan cukup banyak. Saya mulai menanyakan kebiasaan makannya. Dengan santai beliau bercerita, "Saya itu suka sekali makan ikan asin, Dok. Tiap hari harus ada. Kalau tidak ada ikan asin, kerupuk pun jadi." Ternyata konsumsi garamnya terlalu tinggi. Garam membuat tubuh menahan cairan, sehingga makin lama makin banyak cairan terperangkap di kaki. Setelah beliau mengurangi makanan asin dan lebih banyak minum air putih, hanya dalam seminggu, bengkaknya jauh berkurang. Itu menunjukkan bahwa bengkak tidak selalu tanda penyakit berat, kadang hanya masalah kebiasaan sehari-hari. Bapak Ibu sendiri bagaimana? Apakah ada yang suka makan asin-asinan juga? Atau mungkin ada yang sering duduk berjam-jam tanpa berdiri? Kalau iya, coba tulis di komentar. Siapa tahu banyak yang punya kebiasaan sama. Selain masalah garam, bengkak juga bisa muncul karena terlalu lama duduk. Misalnya, menonton TV dari siang sampai sore tanpa menggerakkan kaki. Atau duduk lama di kendaraan saat perjalanan jauh. Ketika kaki tidak digerakkan, pembuluh darah seperti tertekan, dan aliran balik menjadi sangat lambat. Cairan yang seharusnya kembali ke jantung justru mengendap di bagian bawah kaki. Ada juga pasien saya, Bu Murni, usia 68 tahun. Beliau sering duduk menjahit hampir 3 jam tanpa berdiri. Setiap selesai menjahit, kakinya selalu tampak membesar, terutama di pergelangan kaki. Ketika saya minta beliau menggerakkan pergelangan kaki setiap 20-30 menit, bengkaknya mulai membaik dalam beberapa hari. Bengkak juga bisa lebih berat saat cuaca panas. Ketika suhu tinggi, pembuluh darah melebar. Sebenarnya ini reaksi alami tubuh supaya panas mudah keluar. Tapi pada lansia, pelebaran ini justru membuat cairan lebih mudah turun ke kaki dan sulit kembali naik. Jadi tidak heran kalau saat cuaca sangat panas, kaki terasa lebih berat dan lebih bengkak dari biasanya. Kemudian ada juga bengkak yang dipicu karena kurang minum. Banyak lansia takut minum karena khawatir bolak-balik kamar mandi. Tetapi kalau kurang minum, tubuh justru menahan cairan lebih banyak, sehingga bengkak semakin cepat muncul.
Tubuh kita bekerja seperti itu. Ketika tidak diberi cairan yang cukup, maka cairan yang ada akan disimpan di bagian bawah tubuh, terutama kaki. Jadi jangan takut minum ya Bapak Ibu. Coba tulis di komentar, dalam sehari biasanya minum berapa gelas? Namun meskipun sebagian besar bengkak tidak berbahaya dan sering disebabkan kebiasaan sehari-hari, ada kondisi yang perlu diwaspadai. Misalnya jika bengkak tiba-tiba muncul sangat cepat, hanya satu kaki yang bengkak parah, ada rasa nyeri hebat, atau kulit berubah warna keunguan. Kondisi seperti itu harus segera diperiksakan. Namun untuk kebanyakan kasus, bengkak muncul perlahan dan membesar menjelang sore hari. Ini tanda klasik dari gangguan peredaran darah ringan yang sangat umum pada lansia. Jadi Bapak Ibu, mengenali tanda bengkak sejak awal itu sangat penting. Tekan kaki, perhatikan hangat atau tidak, rasakan apakah berat saat berjalan. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita bisa mencegah pembengkakan menjadi lebih parah. Dan nanti di bab berikutnya, kita akan bahas satu trik sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu mengecilkan bengkak tanpa obat. Kalau Bapak Ibu siap lanjut ke pembahasan yang lebih menarik, boleh tulis "Lanjutkan Dok" di komentar. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu. Bagian yang sering bikin banyak lansia manggut-manggut karena ternyata, oh, sesederhana itu caranya. Dan benar, triknya memang sangat sederhana. Tidak butuh alat khusus, tidak butuh biaya apapun, dan bisa dilakukan kapan saja di rumah. Triknya adalah dengan mengangkat kaki lebih tinggi dari jantung selama 15-20 menit. Kedengarannya ringan, tapi efeknya seringkali luar biasa. Sederhana, murah, aman, dan hasilnya cepat terasa. Caranya pun sangat mudah. Bapak Ibu cukup berbaring atau duduk santai di kursi favorit, lalu sangga kaki menggunakan bantal, gulungan selimut, atau apapun yang membuat kaki bisa naik sedikit lebih tinggi dari pinggang atau dada. Yang penting, posisi kaki harus berada lebih tinggi dibandingkan jantung. Ini membantu cairan yang tadinya mengendap di kaki untuk naik kembali ke atas agar aliran darah lebih lancar. Biasanya saya menjelaskan seperti ini. Kalau kita taruh ember air di bawah, lalu selangnya mengarah ke atas, tentu air akan lebih mudah turun kalau ketinggiannya membantu. Nah, tubuh kita kurang lebih juga begitu. Ketika kaki dibiarkan menggantung terlalu lama, cairan akan berkumpul dan akhirnya menyebabkan bengkak. Tapi dengan menaikkan posisi kaki, cairannya kembali naik dan bengkaknya perlahan berkurang. Beberapa pasien saya bahkan merasakan perubahan signifikan hanya dalam 10-15 menit. Ada yang bilang, "Dok, baru sebentar saja sudah terasa lebih ringan." Ada juga yang merasa seperti ada sensasi hangat atau aliran yang bergerak pelan dari kaki ke arah pangkal paha. Itu tanda bahwa pembuluh darah sedang kembali bekerja dengan baik. Saya jadi teringat satu cerita pasien yang mungkin bisa menguatkan Bapak Ibu di rumah. Namanya Bu Dewi, usianya 68 tahun. Setiap sore kakinya selalu bengkak. Kalau jalan rasanya berat seperti membawa beban. Bahkan untuk berdiri dari kursi saja, beliau sering harus memegang pinggiran meja supaya tidak goyah. Bengkaknya makin parah kalau beliau terlalu lama duduk saat menemani cucunya belajar. Awalnya Bu Dewi tidak percaya bahwa trik sesederhana mengangkat kaki ini bisa membantu. "Dok, masa sih cuma diangkat doang bisa enakan?" Begitu katanya sambil tersenyum ragu. Saya minta beliau coba saja selama 1 minggu. Akhirnya setiap sore setelah membersihkan dapur, beliau berbaring di sofa sambil memutar lantunan doa favoritnya. Kakinya disangga 2 bantal besar. Beliau lakukan sekitar 15-20 menit setiap hari. Minggu berikutnya beliau datang sambil tersenyum lebar. "Dok, rasanya benar-benar beda. Kaki saya lebih ringan, jalannya lebih enak, tidak seperti dulu." Bahkan cucunya sampai bilang, "Nenek kok jalannya lebih cepat sekarang?" Perubahan ini membuat beliau lebih semangat menjaga tubuhnya. Setelah mengangkat kaki, Bu Dewi mulai menambahkan gerakan kecil yang saya sarankan. Gerakan seperti memutar pergelangan kaki ke kanan lalu ke kiri, menggerakkan jari-jari kaki seperti sedang mencubit udara, serta menekuk dan meluruskan kaki secara perlahan. Tidak perlu banyak gerakan, cukup 10-15 kali saja sudah membantu memompa darah naik kembali.
Gerakan kecil ini sering saya sebut sebagai pompa alami yang ada di kaki. Ketika kita diam terus, pompanya tidak bekerja, tapi ketika digerakkan sedikit, darah akan lebih mudah mengalir ke atas. Trik mengangkat kaki ini sangat cocok untuk lansia yang sering duduk lama, tidur siang terlalu lama, atau kurang bergerak karena nyeri sendi. Dan yang paling penting, trik ini tidak membutuhkan obat. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah punya kekhawatiran soal lambung, ginjal, atau sedang banyak minum obat lain, metode ini tetap aman dilakukan. Sekarang saya ingin bertanya ke Bapak Ibu yang sedang menonton. Apakah selama ini Bapak Ibu sering merasakan kaki terasa berat atau ketika ditekan muncul bekas cekungan? Coba nanti ketika video ini selesai, luangkan waktu beberapa menit untuk mencoba. Tidak perlu menunggu besok. Lakukan sekarang juga jika memungkinkan. Bapak Ibu akan merasakan perbedaannya. Dan jangan lupa, trik sederhana ini akan lebih maksimal jika dilakukan rutin, pagi hari sebelum beraktivitas, sore hari setelah banyak bergerak, atau malam sebelum tidur. Semakin sering dilakukan, semakin cepat kaki kembali ringan. Ini adalah salah satu metode yang paling sering saya sarankan ke pasien lansia, terutama yang mengalami bengkak akibat berdiri terlalu lama, kurang bergerak, atau sirkulasi darah yang lambat. Banyak yang mengira harus langsung ke dokter atau minum obat pembengkak, padahal langkah pertama yang paling aman adalah mengangkat kaki ini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir mencoba karena tidak ada efek sampingnya. Yang ada justru rasa nyaman, hangat, dan kaki terasa lebih segar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cara cepat, aman, dan bisa dilakukan kapan saja, cobalah trik ini. Kadang tubuh hanya butuh bantuan kecil saja untuk kembali seimbang. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah pentingnya. Karena percuma bengkak berkurang hari ini, kalau besok datang lagi. Banyak lansia merasa sudah cukup hanya dengan mengangkat kaki. Padahal ada kebiasaan kecil sehari-hari yang sangat menentukan apakah pembengkakan akan hilang atau malah kembali lagi. Dan menariknya, kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya sangat sederhana, tapi akibatnya besar sekali untuk kesehatan kaki dan aliran darah Bapak Ibu. Kebiasaan pertama yang perlu dijaga adalah jangan duduk terlalu lama. Banyak lansia suka duduk di kursi panjang sambil menonton TV, mengobrol, atau menunggu cucu pulang sekolah. Tahu-tahu 1 jam lewat begitu saja tanpa bergerak. Padahal saat kaki dibiarkan diam terlalu lama, aliran darah menjadi lambat dan cairan lebih mudah berkumpul di bagian bawah kaki. Itulah sebabnya bengkak sering muncul di sore atau malam hari. Solusinya, setiap 30-40 menit, cobalah gerakan kaki sebentar. Tidak perlu berdiri kalau sedang capek. Cukup angkat tumit, turunkan lagi, putar pergelangan kaki atau gerakan jari-jari. Gerakan kecil ini seperti memberi sinyal pada pembuluh darah agar tetap bekerja, agar tidak tidur terlalu lama. Bapak Ibu bisa sambil menonton TV, sambil menunggu masakan matang, atau sambil membaca Al-Quran. Kebiasaan kedua yang sangat penting adalah mengurangi makanan yang terlalu asin. Saya tahu betul, banyak lansia yang sulit sekali mengurangi rasa asin karena sudah terbiasa sejak muda. Ada yang suka ikan asin, kerupuk yang kriuknya bikin ketagihan, atau makanan kemasan yang rasanya gurih sekali. Tapi sayangnya, garam membuat tubuh menahan lebih banyak cairan. Ini memang sudah mekanisme alami tubuh. Kalau garamnya terlalu banyak, cairan akan berkumpul di jaringan, termasuk di kaki. Inilah yang membuat bengkak lebih mudah muncul. Saya biasanya menyarankan Bapak Ibu untuk tidak langsung berhenti total, karena itu justru tidak nyaman. Turunkan pelan-pelan saja. Misalnya kalau biasanya makan kerupuk 2 bungkus, coba kurangi menjadi 1. Kalau biasa menambah garam di sayur, coba nikmati tanpa tambahan. Perubahan kecil seperti ini biasanya lebih mudah dilakukan dan hasilnya tetap terasa. Kebiasaan ketiga adalah perbanyak minum air putih. Banyak lansia mengira bahwa minum banyak akan membuat terlalu sering ke kamar mandi, sehingga mereka memilih membatasi minum. Padahal tubuh yang kurang cairan justru akan menahan air lebih banyak sebagai bentuk pertahanan diri. Akibatnya aliran darah jadi tidak lancar dan pembengkakan lebih mudah muncul. Minum cukup itu bukan musuh, justru sahabat tubuh kita. Cobalah minum sedikit-sedikit tapi sering, bukan langsung banyak sekaligus. Kebiasaan keempat adalah rutin berjalan ringan setiap hari.
Jalan kaki adalah latihan terbaik untuk memompa darah naik dari kaki ke jantung. Otot betis kita adalah pompa alami tubuh kita. Setiap kali kita melangkah, otot ini menekan pembuluh darah dan membantu aliran kembali ke atas. Tidak perlu jauh-jauh, tidak usah keliling kampung kalau terasa berat, cukup berjalan di halaman rumah, di teras, atau bahkan bolak-balik di dalam rumah selama 5-10 menit saja sudah sangat membantu. Pada bagian ini, saya jadi teringat satu pasien saya yang sangat inspiratif bernama Kakek Ismail, usia 74 tahun. Dulu hampir setiap malam kaki beliau membengkak. Kalau sore hari, kakinya terasa panas dan berat seperti penuh air. Beliau bilang kalau malam susah tidur karena rasa tidak nyaman di bagian kaki. Waktu pertama kali konsultasi, beliau terlihat lelah sekali dan jalannya agak menyeret. Saya sarankan beliau beberapa kebiasaan tadi, jalan ringan setiap pagi, mengurangi garam, minum cukup dan tentu saja tetap mengangkat kaki saat sore hari. Awalnya beliau ragu, "Dok, saya jalan sedikit saja sudah ngos-ngosan, apa bisa membaik?" Dengan pelan saya jelaskan bahwa jalan 5 menit saja sudah cukup untuk permulaan, tidak perlu memaksakan diri. Minggu pertama berjalan beliau mulai cerita. Setiap pagi setelah subuh, beliau memutuskan berjalan pelan di depan rumah sambil menikmati udara. Kadang ditemani istrinya, kadang sendiri sambil membawa tongkat kecil kesayangannya. Setelah beberapa hari beliau mulai merasakan perubahan kecil. Kakinya tidak cepat terasa berat. Pada malam hari bengkaknya tidak sebesar biasanya. Bahkan istrinya berkata, "Jalannya sekarang lebih enteng ya." Minggu kedua beliau mulai mengurangi kebiasaan asin yang dulu sangat beliau sukai. Biasanya makan ikan asin hampir setiap hari. Kini beliau batasi hanya 2 kali seminggu. Dan tentu saja minumnya mulai teratur. Tidak langsung banyak tapi sedikit-sedikit sepanjang hari. Dan hasilnya luar biasa. Bengkaknya jauh berkurang, tubuhnya terasa lebih ringan dan beliau mengaku lebih berenergi saat pagi. Bahkan cucunya sampai bercanda, "Kakek sekarang jalannya kayak anak muda." Cerita seperti inilah yang membuat saya selalu yakin bahwa kebiasaan kecil itu besar manfaatnya. Tidak ada yang instan, tapi kalau dilakukan dengan sabar, tubuh akan memberikan hasil yang baik. Sekarang saya ingin tanya ke Bapak Ibu yang sedang menonton, apakah dari kebiasaan-kebiasaan ini ada yang masih sering Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu sering duduk lama, suka makanan asin, atau jarang minum? Coba mulai dari satu kebiasaan dulu. Pilih yang paling mudah untuk Bapak Ibu lakukan hari ini. Mulai pelan-pelan tapi rutin, itu kuncinya. Kalau rutinitas ini dijaga, bengkak tidak hanya berkurang, tapi bisa dicegah agar tidak datang lagi. Tubuh kita hanya butuh dibantu sedikit setiap hari. Dengan gerakan kecil, pilihan makanan yang tepat dan minum yang cukup, kaki Bapak Ibu akan jauh lebih sehat dan ringan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kaki bengkak pada lansia bukanlah sesuatu yang harus langsung membuat kita panik. Seringkali tubuh hanya memberi sinyal bahwa ia butuh bantuan kecil setiap hari. Dan bantuan paling sederhana, paling aman serta paling cepat terasa adalah dengan mengangkat kaki lebih tinggi dari badan selama beberapa menit. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan rutin bisa membantu mengurangi penumpukan cairan dan membuat aliran darah kembali lancar. Namun jangan lupa bahwa hasil terbaik datang ketika trik sederhana ini digabungkan dengan perawatan harian yang konsisten. Mengurangi garam, tidak duduk terlalu lama, minum cukup serta berjalan ringan setiap hari. Langkah-langkah kecil yang dilakukan terus-menerus akan memberikan perubahan besar bagi kesehatan kaki Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya ingin tanya sebentar ke Bapak Ibu yang sedang menonton. Siapa di sini yang merasa kakinya sering bengkak di sore hari? Bisa tulis saya di kolom komentar agar saya bisa bantu jawab pertanyaannya satu persatu. Kalau penjelasan ini terasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk klik like, bagikan video ini ke keluarga atau grup WhatsApp, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan edukasi kesehatan lansia lainnya dari channel Semangat Sehat Lansia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menonton sampai akhir. Semoga kaki Bapak Ibu hari ini terasa lebih ringan, lebih nyaman, dan lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.